Kondisi Kalila. Baru stadium 3, Indi. Ucap Kalila menenangkan Indi yang sedih kala mendengar penjelasan dokter mengenai penyakit Kalila. Kalila menyadarkan tubuhnya di sandaran kursi tunggu yang telah disiapkan pihak rumah sakit untuk pengunjung. Selepas periksa kesehatan dan membuat jadwal kemoterapi pada dokter, Kalila minta untuk istirahat sejenak. Gadis itu mudah kelelahan, juga selalu batuk tanpa henti. Kalila butuh istirahat. Hari ini, pertama kalinya Kalila periksa kesehatan setelah 2 tahun lamanya Indi bujuk. Kalila awalnya tak mau dengan alasan tak ingin Indi membuang-buang uang hanya demi dirinya. Tetapi berulang kali Indi meyakinkan Kalila bahwa dia tak masalah akan hal itu. Kalila pernah sekali periksa serta kemoterapi 2 tahun yang lalu dengan uang Indi. Dia melihat bagaimana Indi membongkar tabungannya sendiri. Alhasil Kalila hanya mau kemoterapi sekali saat itu. Ini udah termasuk parah lah. Lu bilang baru stadium 3. Stadium 2 aja udah parah menurut gue. Balas Indi tak terima dengan perkataan Kalila tadi. Mengapa Kalila begitu menyepelekan penyakitnya? Indi jelas saja tak suka mendengar perkataan Kalila menyepelekan hal tersebut. Kanker stadium 3 hampir sama dengan kanker stadium 2. Hanya saja sel-sel kanker sudah tumbuh lebih dalam di jaringan tubuh. Mana mungkin hal seperti itu disepelekan? Kalila terkekeh geli melihatnya. Gadis itu sudah pasrah akan hidupnya. Dia juga sudah tak memiliki semangat hidup selama ini. Sejak dia keguguran hingga sekarang, Kalila merasa bahwa dia sudah tak memiliki semangat hidup. Keluarga membencinya, ditinggal anaknya, kemudian mengidap penyakit kanker paru-paru. Apakah dengan semua itu Kalila masih memiliki semangat hidup? Salah satu alasan gadis itu menolak untuk melakukan pengobatan karena hal tersebut. Kalila menyerah pada hidupnya. Sudah tak ada gunanya hidup jika kebahagiaannya telah pergi. Terutama kepergian anaknya membuat dia benar-benar terpukul. Kalila dulu sempat untuk bunuh diri, tetapi Indi berkali-kali menggagalkan semuanya. Tapi gue baik-baik aja kok, bahkan masih sehat. Ucap Kalila membuat Indi menghela nafasnya panjang. Lelah dengan Kalila yang terus saja mengelak bahwa dia baik-baik saja. Sehat gimana? Lo sakit, batuk gak berhenti-berhenti, bahkan sesak nafas. Apa itu bisa dikatakan sebagai orang sehat? Gue baik-baik aja. Whatever. Kalila menggeleng pelan. Sudah tak membalas. Dia tahu, Indi pasti marah. Bersahabat dengan Indi hampir 7 tahun, membuat Kalila mengenal baik tabiat Indi. Keduanya sama-sama diam, sibuk pada pikiran masing-masing. Sampai Indi bersuara. Lah, keluarga lo kayaknya perlu tahu kondisi lo sekarang. Indi tiba-tiba saja mengalihkan pembicaraan. Daripada harus membahas perihal kesehatan Kalila, lebih baik membahas perihal keluarga Kalila yang tak tahu mengenai kondisi Kalila. Sekalipun mereka tak menyukai bahkan membenci Kalila, mereka juga harus tahu tentang Kalila. Namun sayangnya, Kalila menggeleng pelan, menolak saran Indi. Mana mungkin dia mengatakan pada keluarganya sementara dia sudah tak dianggap. Yang ada keluarga Nolan menganggap bahwa dia itu beban. Sebelum dinyatakan mengidap penyakit kanker paru-paru pun semua anggota keluarga Nolan menganggapnya beban dan benalu. Apalagi jika mereka tahu Kalila penyakitan. Indi, kalau mereka tahu, mereka hanya akan semakin anggap gue beban. Dan gue sadar kalau gue itu beban di keluarga Nolan. Sama lo aja gue anggap kalau gue itu beban, ungkap Kalila. Lah, lirih Indi sudah lelah dengan Kalila yang terus menganggap dirinya beban. Biar seperti ini, Indi. Gue baik-baik aja. Dan kalau gue merasa kalau gue gak baik-baik aja, atau mungkin kalau gue udah gak ada, lo bisa cerita sama keluarga gue. Lah,
Gue gak sanggup harus dengar omongan mereka tentang gue saat tahu kalau gue sakit. Kata Kalila cepat, memotong perkataan Indi. Setidaknya mereka harus tahu kan? Gue gak sanggup. Gue gak sanggup dengar Oma bilang kalau gue beban. Gue gak sanggup lihat tatapan sinis sepupu-sepupu gue dan om tante gue. Gue gak sanggup lihat Kalula ketawa di atas penderitaan gue. Gue gak sanggup lihat opa yang ngehina gue. Dan gue gak sanggup dengar doa Kak Randy biar gue cepat mati. Tutur Kalila. Air mata Kalila kini sudah jatuh membasahi pipinya. Semua yang pernah dia alami di rumah keluarga Nolan kembali terngiang-ngiang di benaknya. Membuat Kalila kembali membuka lembaran lama. Ucapan keluarga Nolan serta tatapan keluarga Nolan sama sekali tak pernah Kalila lupakan. Terutama doa mereka yang ingin dia pergi secepatnya. Lo boleh ngasih tahu mereka setelah gue gak ada, Ndi. Tanpa Indi sadari, perkataan Kalila barusan membuat air matanya mengalir, membasahi pipinya. Apa dia akan kehilangan Kalila? Kehilangan sahabat terbaiknya? Abid yang tadinya diam sambil mengaduk teh yang telah dibuatkan asisten rumah tangga, langsung menoleh kala mendengar suara Nisa yang memanggilnya. Ternyata kakaknya beserta anak istrinya menginap di rumah ini. Abid tak sadar karena semalam hanya memikirkan Kalila. Apakah Kalila baik-baik saja di luar sana? Pria itu jadi merindukan Kalila. Bila nanti dia dan Kalila bertemu, Abid akan memeluk Kalila seerat mungkin dan tak akan melepaskan Kalila. Mas Bara tadi pagi ngasih info ke aku. Kalau dia udah kerahkan suruhannya untuk cari keberadaan Kalila. Ucap Nisa dengan dia yang sibuk mengambil sebotol air mineral di kulkas dan menuangkannya di gelas kaca. Abid tak membalas, tetapi dia hanya melirik pada Nisa. Jujur saja, setelah mendengar penjelasan Nisa semalam, perihal Nisa dan Abid yang menyembunyikan tentang Kalila padanya, Abid marah pada kedua orang tersebut. Kenapa mereka menyembunyikan rahasia sebesar itu padanya? Karena mereka, Abid merasa menjadi suami dan ayah terburuk di dunia. Dia juga merasa sangat payah dalam hal percintaan. Dan parahnya, penyesalan Abid seakan mendarah daging, membuat pria itu seakan tak kuasa hidup dengan penyesalan. Papa juga katanya udah kerahkan suruhannya cari Kalila, imbuh Nisa sebelum minum. Setelah ibu satu anak itu meminum segelas air hingga tandas, dia kemudian mendudukkan tubuhnya di samping Abid yang duduk di meja makan. Kemudian menopang dagunya dengan kedua tangannya. Gak disangka kalau kamu yang dulu benci banget sama Kalila karena anak kamu meninggal. Jadi semenyesal ini, ujar Nisa seraya terkekeh geli, membuat Abid yang tadinya diam pun menoleh. Abid menatap tajam Nisa. Kalau seandainya Nisa dan Bara tak menyembunyikan semuanya pada dia, semua tak akan terjadi seperti ini. Dan Kalila masih ada di antara mereka sekalipun nanti anaknya sudah tak ada. Kenapa kalian tega sembunyikan tentang Kalila dari aku, Nisa? Nisa tertawa kecil dengan maksud mengejek Abid. Wanita itu merasa dia dan suaminya tak seharusnya disalahkan. Karena yang patut disalahkan adalah Abid. Karena Abid, Kalila semakin menderita. Abid, apa kamu akan percaya dengan apa yang kami katakan tentang Kalila, sedangkan kamu benci sama Kalila? Tanya Nisa sarkas. Benar kata Nisa, dia tak akan percaya begitu saja pada Nisa dan Bara yang mengatakan tentang Kalila. Yang ada dia hanya akan membantah dan mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan sepasang suami istri itu. Abid diam 1000 bahasa setelah mendengar pertanyaan sarkas dari Nisa. Dia tak bisa menjawab ataupun membalas juga dengan hal yang sarkas pada Nisa, karena apa yang Nisa katakan adalah nyata. Kamu itu terlalu naif, Abid. Sampai kamu sama sekali gak sadar apa aja yang Kalila sembunyikan dari kamu. Mungkin kamu sering tanya-tanya kenapa aku sama Mas Bara sering perhatian sama Kalila. Karena kami tahu rahasia yang Kalila sembunyikan. Abid bangkit dari duduknya.
meninggalkan Nisa yang membuatnya semakin saja merasakan bagaimana itu sakitnya penyesalan. Pria itu keluar dari rumah, mengendarai mobilnya. Hari ini, dia harus mencari Kalila sampai dapat. Dia butuh Kalila. Dia ingin Kalila. Bertemu. Tak butuh waktu lama bagi Bara dan Zen mencari keberadaan Kalila. Mereka pun menemukan keberadaan Kalila yang tinggal di daerah cukup jauh dari kediaman mereka, walau masih di kota yang sama. Keduanya sudah memberitahu di mana alamat Kalila pada Abid, sehingga Abid langsung menuju alamat Kalila saat ini. Mata pria itu menatap rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal Kalila. Walau sederhana, tapi depan rumahnya tetap asri dengan banyaknya tanaman bunga di depannya. Abid juga dapat melihat wanita parubaya yang tengah menanam bunga di botol mineral bekas yang dimodifikasi menjadi pot bunga. Sangat bersemangat hingga dia tak sadar dengan keberadaan mobil Abid di depan rumahnya. Tapi Abid bertanya-tanya, apakah benar ini alamat Kalila? Apakah ini rumah yang Kalila tinggali? Dia hanya melihat wanita parubaya di rumah itu. Pria itu celingak-celinguk. Barangkali di sekitar wanita parubaya itu ada Kalila. Tetapi apa yang dia cari sama sekali tak terlihat. Mungkinkah dia diberikan alamat yang salah oleh papa dan kakaknya? Abid menelan ludahnya susah payah. Kemudian keluar dari mobilnya menghampiri wanita itu. Dia perlu bertanya. Assalamualaikum, Bu. Suara Abid yang terdengar tiba-tiba membuat wanita parubaya itu terlonjak kaget. Dia langsung bangkit dari tempatnya duduk dan langsung menghadap pada Abid yang kini tersenyum canggung. Merasa bersalah pada wanita di depannya. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Abid menggaruk tengkuknya, lalu tersenyum lantaran bingung mau mengatakan tujuannya datang. Bu, maaf mengganggu. Saya hanya mau tanya. Di sini ada yang namanya Kalila. Tanya Abid hati-hati membuat wanita di depannya manggut-manggut. Kalila, pacarnya ya? Pertanyaan wanita parubaya yang tak lain adalah ibunya Indi itu membuat Abid tersenyum kecut. Dia bukan pacar Kalila, tetapi mantan suami Kalila. Sayangnya Abid tak punya keberanian mengatakan pada wanita di depannya. Dan sepertinya, Kalila juga tak menceritakan apa-apa pada wanita ini. Hanya teman biasa, Bu. Oh, temannya Kalila. Tunggu bentar. Ibu cuci tangan dulu. Kalila di dalam, lagi istirahat. Baru aja pulang dari rumah sakit sama Indi. Mendengar perkataan ibu itu, membuat hati Abid mencelos. Kalila pasti baru saja melakukan pemeriksaan rutin. Apa penyakit gadis itu sudah parah? Bagaimana Kalila sekarang? Apa tubuhnya masih sama seperti dulu dia hamil? Ataukah tubuhnya kurus seperti orang penyakitan pada umumnya? Santi, Ibu Indi, mengajak Abid masuk ke rumahnya setelah dia selesai mencuci tangannya. Kala Abid sudah diajak masuk, hal pertama yang Abid lihat adalah ruang tamu yang begitu sederhana. Sofa yang sudah sobek di beberapa bagian. Meja yang Abid yakin dibuat sendiri dari kayu juga marmer sebagai atasannya. Kemudian di depannya ada TV tabung yang sudah jarang dilihat Abid. Walau begitu, rumah ini begitu bersih. Silakan duduk, Ibu panggilkan Kalila dulu. Kemudian Santi melangkah menuju ruangan yang di depannya terpasang gorden pintu kamar. Abid dapat melihat bagaimana Santi memanggil Kalila dengan lembut beserta Indi. Tak lama, Indi keluar, diikuti oleh Kalila. Melihat Kalila yang keluar dari kamar, membuat mata Abid memanas. Juga berkaca-kaca ketika melihat Kalila. Tubuh Kalila begitu kurus, pipinya begitu kurus. Tangannya juga menunjukkan bahwa Kalila benar-benar kurus. Apa Kalila makan dengan baik? Apa Kalila selama ini baik-baik saja? Apa Kalila makan dengan teratur?
Banyak pertanyaan mengenai Kalila yang hinggap di benak Abid, sampai dia tak sadar bahwa Kalila kini menatapnya tak percaya dengan tubuh menegang. Kalila tadi sempat heran kalau mendengar perkataan Ibu Indi bahwa ada temannya yang mencari. Karena selama ini, Kalila hanya punya Indi sebagai temannya. Namun saat dia melihat keberadaan Abid, Kalila tak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya menegang dan jantungnya berdetak kencang. Kenapa Abid datang kemari? Dari mana Abid tahu tempatnya sekarang? Lah, panggil Indi yang paham bahwa Kalila kini sedang tak baik-baik saja karena kedatangan Abid di rumahnya. Kalila melangkah, menghampiri Abid yang kini duduk di sofa lusuh itu. Kenapa Pak Abid kemari? Mau menghina saya sebagai ibu terburuk di dunia? Atau mau memarahi saya lagi karena kemarahan Pak Abid belum usai? Tanya Kalila membuat Abid yang hanya menatapnya dengan tatapan sedih, serta menggeleng pelan. Pria itu sama sekali tak punya niat seperti apa yang Kalila tanyakan. Dia kemari karena ingin memperbaiki semuanya, ingin meminta maaf, dan ingin menebus semua kesalahannya. Maaf, ucap Abid membuat Kalila mundur selangkah. Dia benar-benar tak tahu kenapa Abid tiba-tiba meminta maaf padanya. Maafkan saya, Kalila. Saya salah. Saya jahat. Saya udah hina kamu. Maafkan saya. Saya nggak ngerti sama maksud Pak Abid. Tapi saya mohon sama Pak Abid untuk pergi dari sini. Abid tak membalas. Tapi dia hanya menatap wajah Kalila yang pucat juga pipinya yang tirus. Lalu pria itu bangkit dari duduknya, melangkah menghampiri Kalila yang diam di tempatnya. Saya minta maaf Kalila. Saya tahu semua kesalahan saya sulit untuk dimaafkan. Tapi kasih saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Memperbaiki apa, Pak? Pak Abid sama sekali nggak punya salah apa-apa. Saya yang punya banyak salah. Saya udah bunuh anak Pak Abid. Karena dia pergi. Terus kenapa Pak Abid datang sama saya untuk meminta maaf? Bahkan Pak Abid meminta untuk diberikan kesempatan. Saya sama sekali nggak ngerti. Tutur Kalila membuat Abid menelan ludahnya susah payah. Kalila belum tahu kalau Abid telah mengetahui semuanya. Pria itu menatap Kalila dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca. Rasanya dia ingin sekali memeluk Kalila, mengatakan pada Kalila bahwa dia menyesal dan dia ingin Kalila kembali padanya. Bagaimana hari-hari kamu? Tanya Abid. Kening Kalila mengernyit heran. Alisnya terangkat sebelah, tanda bahwa dia tak mengerti dengan pertanyaan Abid. Saya baik-baik aja, bahkan lebih baik dari kemarin saat saya mengandung. Balas Kalila yang jelas saja itu bohong. Abid menggeleng pelan. Dia jelas tahu bahwa Kalila berbohong. Pria itu dapat melihat kebohongan di mata Kalila. Belum lagi saat Kalila langsung mengalihkan pandangannya saat berkata seperti itu. Pak Abid lebih baik pulang. Saya sama sekali nggak ngerti apa maksud Pak Abid. Usir Kalila terang-terangan. Bohong. Kamu bohong kalau kamu baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja, Pak. Bahkan saya bahagia saat anak Pak Abid mati. Saking bahagianya, saya ingin menangis sekarang. Dia memang gak pantas hidup, hanya akan menjadi beban dan penghalang saya. Jadi saya mohon sama Pak Abid untuk keluar dari sini. Abid tak berkata apa-apa, tak juga keluar setelah mendapatkan pengusiran dari Kalila. Tapi pria itu menatap Kalila dalam, sementara yang ditatap malah mengalihkan pandangannya. Pintu terbuka lebar, silakan keluar. Kamu sakit kan Kalila? Kamu sembunyikan semuanya dari saya. Saya tahu kalau kamu sakit. Kenapa disembunyikan? Kenapa kamu gak cerita? Kalila tertawa mengejek pada Abid yang memberondonginya dengan banyak pertanyaan. Terus kenapa? Apa saya harus mengatakan pada Pak Abid kalau saya sakit? Seandainya saya cerita, apa Pak Abid mau saya menggugurkan kandungan saya karena saya sakit?
Tanya Kalila Telak membuat Abi tak hanya diam saja. Seandainya dulu Kalila jujur, mungkin saja dia tak akan percaya dan tak akan membiarkan Kalila menggugurkan anak mereka. Apalagi mengingat bagaimana konflik mereka dulu. Saya baik-baik aja, Pak. Gak sakit. Saya hanya butuh tidur yang panjang.